Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai certainty vector atau CF. Yang beranggotakan Muhammad Reja, Yusuf Nadi, Imelda Liza Putri, Fatrul Fala Ahmadi, Gita Dewi Haryani Banati, Farhan Catur Sulistyo, dan Bedim Prayoga. Certainty vector atau CF menunjukkan ukuran kepastian terhadap suatu fakta atau aturan. CF menggunakan suatu nilai untuk mengasumsikan derajat keyakinan seseorang pakar terhadap suatu data. Mungkin itu seperti bobot, kemudian seperti bobot kepastian. Kemudian CF memperkenalkan konsep keyakinan dan ketidakyakinan yang kemudian diformulakan dalam rumusan dasar, yaitu CF HE sama dengan MB HE MD HE. Deskripsinya yaitu CFHE, certainty vector dari hipotesis H yang dipengaruhi oleh gejala evidence atau E. Kemudian besarnya CF berkisaran min 1 sampai dengan 1. Nilai 1 menunjukkan ketidakpercayaan mutlak, sedangkan nilai 1 menunjukkan kepercayaan mutlak. Kemudian MBHE, ukuran kenaikan kepercayaan, measure of increased belief terhadap hipotesis H yang dipengaruhi oleh gejala E. MDHE, ukuran kenaikan ketidakpercayaan, measure of increased disbelief terhadap hipotesis H yang dipengaruhi oleh gejala E. Nah, kemudian rumus CF kaidah dengan premis tunggal, di mana CF HE sama dengan CF E kali CF rho sama dengan CF user dikali CF pakar. Kemudian CF kaidah dengan kesimpulan serupa similar conclude rules, di mana setelah ditemukan CF dari kaidah dengan premis tunggal atau premis menjemur, kemudian dilanjutkan dengan CF kaidah kesimpulan atau CF kombin, di mana CF kombin sama dengan CF1, CF2 sama dengan CF1 tambah CF2 dikali dalam kurung 1 kurang dari CF1 tutup kurung, di mana rumus CF didefinisikan sebagai persamaan. Nah, kemudian kita lanjut ke poster yang akan kita bahas, di mana kita akan membahas menemukan pekerjaan yang cocok untuk lulusan TKJ dengan menggunakan metode certainty vector. Nah, yang pertama saya akan jelaskan di sini tabel-tabelnya. Yang pertama, tabel 1 di mana ini nilai kepastian atau certainty term. Di sini terdapat dengan CF 0 sampai 1. Di sini ada tidak yakin sama dengan 0, kurang yakin sama dengan 0,2, sedikit yakin 0,4, cukup yakin 0,6, yakin 0,8, dan sangat yakin 1. Kemudian di sini ada tabel 2 jenis pekerjaan, di mana kode P01 jenis pekerjaan programmer, P02 desain grafis, P03 teknisi komputer, P04 teknisi jaringan, P05 administrasi server. Kemudian kita lanjut ke tabel 3 knowledge base, di mana di sini ada kode dari rules R1 sampai R5, kemudian knowledge base-nya. Nanti kita akan jelaskan dulu tabel-tabel yang terdapat dalam poster ini, mana tabel nilai kepastian pakar. Di sini adalah bobot nilai yang telah diambil dari pakar dan user. Kemudian di sini ada CF dari setiap rules yang telah diproses dengan rumus CF pakar dikali CF user. Kemudian di terakhir ada tabel kelima, presentasi kesimpulan dari tingkat presentasi sampai nilai keyakinan. Kemudian dari penyelesaian masalah, di sini ada penyelesaian masalah di mana CF kombin dari setiap rule sudah dihitung dan dipresentasikan. Oke, kita lanjut. Kita masuk ke tabel 3, rule knowledge base, di mana rule 1, if menguasai pengelamatan jaringan, and menguasai
menguasai bahasa pemrograman seperti HTML, PHP, JavaScript, C++, dan lain-lain. N menguasai dasar DBMS dan programmer, maka dia adalah programmer. Dan untuk C% ini adalah hasil dari penyelesaian masalah, di mana ini nanti kita baikkan dulu. Ini merupakan hasil dari penyelesaian masalahnya. Nanti kita jelaskan. Kemudian untuk rule yang kedua, if jika menguasai pengamatan jaringan, N menguasai penggunaan aplikasi grafis seperti Adobe Photoshop, Corel, Adobe Illustrator, dan lain-lain, dan desain grafis. Kemudian untuk rules ketiga, di mana if menguasai pengamatan jaringan, N menguasai perkabelan jaringan, N menguasai konfigurasi perangkat jaringan, dan teknisi. Kemudian untuk rules yang keempat, yaitu menguasai perakitan perangkat komputer dan menguasai perbaikan komputer dan menguasai install sistem operasi Windows, Linux, dan teknisi komputer. Maaf, saya ulangi. If menguasai perakitan perangkat komputer, N menguasai perbaikan komputer, N menguasai install sistem operasi Windows atau Linux, dan teknisi komputer. Untuk yang rules kelima, if menguasai pengamatan jaringan, N menguasai perkabelan jaringan, N menguasai konfigurasi Linux atau Windows Server, N menguasai install sistem operasi atau Linux, dan administrasi server. Nah, kita lanjut ke tabel bobot. Tabel nilai kepastian pakar dan dasar. Di sini terdapat kemampuan-kemampuan, yaitu A1 menguasai pengamatan jaringan, A2 menguasai perkabelan jaringan, A3 menguasai konfigurasi perangkat jaringan, A4 menguasai konfigurasi Linux atau Windows Server, A5 menguasai perakitan perangkat komputer, A6 menguasai perbaikan komputer, A7 menguasai install sistem operasi Windows atau Linux, A8 menguasai bahasa pemrograman seperti HTML, PHP, JavaScript, C++, dan lain-lain. A9 menguasai penggunaan aplikasi grafis seperti Adobe Photoshop, Corel, Adobe Illustrator, dan lain-lain. A10 menguasai dasar DBMS. Nah, ini kemudian sistem menanyakan kepada pakar apakah setiap lulusan TKJ memiliki penguasaan pengamatan jaringan. Kemudian pakar menjawab dengan nilai bobot 0,6, yang berarti cukup yakin. Kemudian sistem juga menanyakan kepada pakar apakah siswa lulusan TKJ menguasai perkabelan jaringan. Dia menjawab 0,8, yang berarti yakin. Kemudian untuk sistem menanyakan apakah siswa menguasai konfigurasi perangkat jaringan. Pakar menjawab 0,6, yang berarti cukup yakin. Kemudian sistem menanyakan kembali apakah menguasai perakitan perangkat komputer. Pakar menjawab 0,8, yang berarti yakin. Yang berarti yakin. Kemudian sistem menanyakan lagi apakah menguasai perangkat perbaikan komputer. Menanya kepada pakar. Pakar menjawab 0,4, yang berarti sedikit yakin. Kemudian sistem menanyakan apakah siswa menguasai install sistem operasi Windows atau Linux, dan pakar menjawab 0,8, yang berarti yakin. Kemudian apakah siswa menguasai bahasa pemrograman seperti HTML, PHP, JavaScript, C++, dan lain-lain. Akan kepada pakar, dan pakar menjawab 0,4, yang berarti ini sedikit yakin. Kemudian sistem menanyakan apakah menguasai penggunaan aplikasi grafis seperti Adobe Photoshop, Corel, dan Adobe Illustrator. Pakar menjawab 0,2, berarti kurang yakin. Kemudian apakah siswa menguasai dasar DBMS, Database Management System, dan pakar menjawab 0,4, yang berarti sedikit yakin. Nah, kemudian kita lanjut. Kemudian setelah sistem menanyakan ke pakar keluarlah bobot CF pakar. Kemudian sistem menanyakan kepada user, dan keluarlah si bobot CF user ini, dimana si user
yakin menguasai pengalamatan jaringan, yakin menguasai perkabelan jaringan. Kemudian 02 kurang yakin menguasai konfigurasi perangkat jaringan. Ya benar, kurang yakin. Kemudian si user yakin menguasai konfigurasi Linux dan Windows Server. Kemudian si user kurang yakin menguasai perakitan perangkat komputer. Kemudian user kurang yakin menguasai perbaikan komputer. Kemudian si user yakin menguasai instalasi operasi Windows atau Linux. Kemudian si user tidak yakin menguasai bahasa pemrograman seperti HTML, PHP, JavaScript, dan lain-lain. Kemudian menguasai penggunaan aplikasi, si user cukup yakin untuk penggunaan aplikasi grafis. Dan terakhir, menguasai dasar WBMS, si user tidak yakin. Nah, sehingga dihasilkan bobot nilai CF user. Nah, dilanjut dengan CF rules, di mana CF rules ini diambil dari pengkalian CF pakar dan CF user sesuai dengan kaidah-kaidah yang terdapat pada rules. Di mana untuk rules yang pertama yaitu if menguasai pengalamatan jaringan. Terus A menguasai pengalamatan jaringan. Nah, dikalikan jadi sama dengan 0,6. Kemudian menguasai bahasa pemrograman seperti HTML, PHP, JavaScript, C++, dan lain-lain. Kita masuk ke A9 dikalikan 0,2 dikali 0,4, hasilnya ini yang A8 menguasai bahasa pemrograman seperti HTML, PHP, JavaScript, C++, dan lain-lain, dimana 0,4 dikali 0 hasilnya 0. Kemudian yang terakhir menguasai dasar WBMS, ini 0,4 dikali 0 sama dengan 0. Nah, maka dihasilkan CFR1 dengan CF1 nya 0,6, CF2 nya 0, CF3 nya 0. Nah, nanti ini akan berurutan sesuai dengan rules yang ada di knowledge base rules. Oke, saya jelaskan satu persatu. Untuk rules yang kedua, di mana it menguasai pengalamatan jaringan, kalikan menguasai pengalamatan jaringan 0 kali 1 0,6 terus ditemukan. Kemudian menguasai penggunaan aplikasi grafis, kita turun ke bawah, kalikan menguasai penggunaan aplikasi grafis, hasilnya 0,08. Nah, untuk rules yang kedua kita mendapatkan CF1 dan CF2 nya di rules 2. Kemudian masuk ke rules ketiga, di mana menguasai pengalamatan jaringan. Nah, ini 0,6. Kemudian menguasai perkabelan jaringan, ini 0,8 kali 1 0,8. Kemudian yang ketiga menguasai konfigurasi perangkat jaringan. Nah, ini 0,12 0,6 kali 0,2 hasilnya 0,12, dan kebawahnya tidak ada. Jadi ini ada CF1, CF2, CF3. Kemudian masuk ke rules keempat, di mana menguasai perakitan perangkat komputer. Menguasai perakitan perangkat komputer. Nah, ini berarti yang ini A5 0,8 dikali 0,2 hasilnya 0,16. Kemudian menguasai perbaikan komputer. 0,4 kali 0,8 hasilnya 0,08. Yang kemudian menguasai install sistem operasi Linux atau Windows. Nah, 0,8 kali 1 di 0,8. Nah, di sini untuk CFR4 sudah ditemukan, CF1, CF2 dan CF3. Kemudian masuk ke rules kelima, di mana masuk ke CF5. It menguasai pengalamatan jaringan. Oke, masuk nilainya 0,6 kali 1. Kemudian N menguasai perkabelan jaringan. Menguasai perkabelan jaringan 0,8.
Kemudian menguasai konfigurasi Linux, 0,6. Kemudian menguasai install sistem operasi Windows atau Linux, yaitu ini 0,8. Sehingga ditemukan rulesnya, yaitu ditemukan CF-nya CF1, CF2, CF3 dan CF4. Oke, sekarang kita langsung ke penyelesaian masalahnya. Yang pertama untuk rule 1, kita sedikit perbesar. Nah, di sini untuk rule 1, rules yang pertama, CF kombinasi CFH, E1,2 sama dengan CFH, E1 plus CFH, E2 dikali 1 min CFH E1. Nah, ini untuk rumusnya. Kemudian CFHE di rule 1 dimasukkan, itu tadi 0,6. Kemudian CF2 nya 0. Kemudian ini 1 dikurangi CFHE, 1 dikurangi 0,6 hasilnya 0,4 dikali 0, hasilnya 0, hasil 0,0 ditambah 0,6 hasilnya 0,6, hasil 1. Kemudian dikombinasikan hasil 1 dengan 3 sama dengan CFHE HSL1 plus CFHE 3 dikali 1 kurangi CFHE HSL1, dimana sama dengan 0,6 ditambah 0 dikali 1 kurangi 0,6 ditambah 0 kali 0,4 hasilnya 0. Kemudian ditambah 0,6 HSL2. Kemudian HSL2 ini dipresentasikan dikali 100% sama dengan 0,6 dikali 100% sama dengan 60%, sehingga kemungkinannya itu kecil. Dilihat dari ini, untuk kemungkinannya diambil dari tabel kesimpulan. Nah, ini tabel kelima. Dan lanjut ke rules kedua. Untuk rules kedua, di mana ini kita cuma mempunyai 2 CF, yaitu 0,6 dan 0,08. Oke, kita langsung masukkan di sini. CF kombinasi CFHE 1,2 CFH,E1 plus CFH,E2 dikali 1 kurangi CFHE1. Kemudian nilai dari CF1 0,6, nilai dari CF2 nya 0,08 dikali 1 kurangi CF1 0,6 sama dengan 0,6 ditambah 0,08 dikali 0,4. 0,4 dikali 0,08, 0,032 ditambah 0,6 hasilnya 0,632, jadikan HSL1. Kemudian dipresentasikan, maaf ini salah, harusnya HSL1 dikali 100%, dimana 0,632 dikali 100% sama dengan 63,2%, yang berarti kemungkinannya besar. Kemudian masuk ke rules ketiga. Nah, rules ketiga ditemukan 3 CF, di mana ada 0,6, 0,8 dan 0,12. Kemudian untuk CF1 dan 2 dikombinasikan. CF kombinasi CFH,E 1,2 CFH1 ditambah CFH2 dikali 1 kurangi CF1 sama dengan 0,6 ditambah 0,8 dikali 1 kurangi 0,6 sama dengan 0,6 plus 0,8 dikali 0,4. 0,4 dikali 0,8 sama dengan 0,032 ditambah 0,6 sama dengan 0,632 HSL1. Kemudian kombinasi CFHE HSL yang tadi dimasukkan sini, kemudian ditambah CF3 dengan rumus yang tadi, 1 dikurangi CFH HSL dengan hasil 0,67616 HSL. Untuk mempercepat, dan ini dipresentasikan sehingga dikali 100 hasil dari kombinasi rules ketiga, hasilnya adalah 67,61%, kemungkinan besar.
Kemudian untuk rules yang keempat, CF kombinasi CF HE 1,2. Sebentar kita lihat dulu sini CF nya itu CF 1 nya 0,16, CF 2 nya 0,08, CF 3 nya 0,8. Sini dimasukkan CF HE 1, CF HE 2 kali 1 min CF HE 1 mulai 0,16 tambah 0,8 dikali 0,84. Hasil dari 1 kurangi 0,16 sama dengan 0,16 tambah 0,0672, hasilnya 0,2272. Kemudian dikombinasikan lagi dengan CF3 HSL1 tersebut. Ini rumusnya, ini perhitungannya, kemudian menghasilkan 0,84544 HSL2. Nah, kemudian dipresentasikan dikali 100 si HSL2 itu, kali 100 sama dengan 84,54%. Itu cukup pasti. Kemudian untuk rules yang terakhir, di mana terdapat 4 CF, yaitu CF1 0,6, CF2 0,8, CF3 0,6, CF yang keempat 0,8. CF kombinasi CF HE 1,2 dulu. Sini CF1, CF2 dikali 1 dikurangi CF1, hasilnya 0,6 tambah 0,8 kali 1 kurangi 0,6, 0,6 ditambah 0,8 dikali 0,4 sama dengan 0,6 plus 0,032, hasilnya 0,632 HSL1. Kemudian HSL1 dikombinasikan dengan CF3 dengan rumus yang sama, menghasilkan 0,8528 HSL2. Nah, kemudian HSL2 ini dikombinasikan kembali dengan CF4. Kemudian dengan CF HSL2 tambah CF4 dikali 1 kurangi CF HSL2 sama dengan 0,8528 tambah 0,8 dikali dalam kurung 1 kurangi 0,8528 sama 0,8528 tambah 0,8 dikali 0,1472 sama dengan 0,8528 ditambah 0,11756 sama dengan 0,97056 HSL2. Kemudian karena sudah semuanya dikombinasikan, hasilnya tersebut dipresentasikan, dipersenkan. Dengan dikali 100, 0,97056 dikali 100% sama dengan 97,05%, dan itu pasti menurut tabel presentasi kesimpulannya. Nah, ini untuk rangkuman tadi, bahwa dari rule 1 sesuai dengan bobot dari user, dia memperoleh 60%, dimana untuk dia menjadi programmer itu kemungkinan kecilnya. Kemudian untuk rules yang kedua, dengan CF persen 63,2%, dia bisa menjadi desain grafis dengan mempunyai kemungkinan besar dia menjadi desain grafis. Kemudian untuk rules yang ketiga, mempunyai CF persennya 67,61%, kemungkinannya besar dia menjadi 67%, kemungkinan besar dia menjadi teknisi jaringan. Kemudian untuk rules yang keempat dengan persentase 84,54%, ini berarti
dia cukup pasti menjadi teknisi komputer. Dan yang terakhir, administrasi server. Di rules kelima dengan persentase terbesar yaitu 97,05% sebagai administrasi server, sehingga dapat disimpulkan bahwa user cocok bekerja sebagai administrasi server dengan persentase 97,05%. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.